Pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mengoptimasi kinerja dari artificial neural network kita. Antara lain kita bisa memakai Adam Optimizer, kita bisa memakai juga regularisasi untuk mencegah terjadinya overfitting. Nah, ketika kita akan mengimplementasikan teknik-teknik optimasi ini ke dalam program kita, tentunya kita tidak akan dengan mudah memprogram lagi seperti biasa karena teknik-teknik ini menggunakan pemrograman yang cukup rumit. Sehingga kita akan mengimplementasikan dengan memanfaatkan library TensorFlow dan Keras yang akan saya tunjukkan di dalam video ini. Jadi bagaimana kita memakai TensorFlow dan Keras untuk mengimplementasikan neural network kita dengan metode-metode optimasi yang lebih bagus dan akan lebih sederhana dan membuat kita lebih powerful dalam mengimplementasikan artificial neural network. Nah, untuk itu saya akan mulai dari memodifikasi program yang sudah pernah kita kerjakan. Jadi Anda ingat kita pernah melakukan program artificial neural network untuk mengklasifikasikan bunga iris. Jadi data kita seperti ini. Ini lebar sepal, panjang sepal, lebar petal, panjang petal, dan ada 3 jenis iris. Jadi iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, kita sudah pakai program dengan menggunakan NumPy saja. Jadi kita membaca file iris train, kemudian kita memformulasi dalam data training dan data X input dan target output. Kita buat seperti ini untuk menginisialisasi weight-nya, fungsi-fungsi sigmoid, ReLU, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan proses training ini, jadi proses feed forward. Kita hitung D-set, jadi gradiennya, kemudian kita update weight-nya. Ini kita lakukan untuk kita optimasi J-nya. Nah, ini yang kita lakukan dengan menggunakan metode yang biasa, dengan menggunakan gradient descent. Sekarang ketika kita mengimplementasikan di dalam Keras dan TensorFlow untuk memakai algoritma yang lebih kompleks seperti Adam Optimizer, saya akan tunjukkan bahwa kita akan membuat program yang baru untuk itu. Dan saya akan membandingkan dengan program ini supaya Anda bisa tahu kira-kira seperti apa. Oke, kita buat program yang baru. Jadi yang pertama untuk library, ada beberapa library yang harus kita load. Jadi Anda harus install TensorFlow, ini NumPy yang sudah pernah kita pakai, TensorFlow dan Keras dan juga sklearn dan Panda. Nah, proses-proses install ini tentunya Anda lihat dalam panduan yang ada di internet bagaimana kita menggunakan PIP untuk menginstall. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa search, saya akan tunjukkan dalam video yang lain bagaimana caranya kita menginstall ini. Tapi cukup banyak panduan-panduan di YouTube dan panduan-panduan di website untuk bagaimana menginstall ini. Sekarang kalau kita sudah install, maka kita bisa load library ini ke program kita. Jadi saya jalankan, maka dia akan meload library ini ke dalam program kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membaca file iris. Nah, waktu file yang sebelumnya, kalau Anda ingat, file itu labelnya kan seperti ini, masih teks. Kemudian kita rubah, jadi iris sentosa jadi 100, kemudian kalau yang iris versicolor 010 dan iris yang virginica kita buat jadi 001. Nah, kalau kita memakai Keras kita tidak perlu melakukan itu. Kita biarkan saja seperti ini. Nanti dia akan dengan sendirinya kita akan mempunyai fungsi untuk memisahkan ini menjadi 100, 010 dan 001. Nah, file ini tentunya ini ada 50 iris sentosa, 50 iris versicolor dan 50 iris virginica. Saya pisah 40-nya untuk training dan 10-nya dari setiap kelompok untuk tes. Jadi saya sudah simpan dalam file ini. Jadi saya sudah buat di sini file iris train. Ini untuk training. Saya ambil 40 yang pertama dari iris sentosa, kemudian 40 yang kedua dari iris versicolor, dan 40 yang ketiga dari iris virginica. Saya simpan dalam file iris train.csv. Kemudian yang ini iris test, maka saya ambil 10 terakhir, jadi nomor 41 sampai nomor 50 dari iris sentosa untuk tes. Ini juga 10 terakhir dari versicolor dan 10 terakhir dari virginica untuk tes. Saya beri nama iristest.csv. Jadi ini yang akan saya pakai. Sekali lagi kita tidak perlu merubah ini, iris sentosa, nama-nama label ini jadi 100 dan sebagainya. Kita akan lakukan itu di dalam program. Nah, kembali ke sini. Jadi pertama kita baca kalau kita menggunakan Keras, kita akan membaca dengan perintah ini. Jadi kita menggunakan fungsi dari Panda read CSV, yang kita baca tadi file iris train untuk training. CSV ini header none, berarti tidak ada header. Anda lihat sini tidak ada headernya, langsung data.
Kemudian saya beri nama itu data frame. Nah, data frame ini value-nya saya ambil, saya beri nama menjadi dataset. Dataset 0 sampai lebih kecil dari 4, saya ambil sebagai input. Jadi 0, 1, 2, 3. 0 sampai lebih kecil dari 4, saya ambil sebagai input, saya tambahkan sini dot, type-nya, tipenya float, jadi data float. Kemudian Y-nya yang mana? Y-nya saya ambil yang kolom yang keempat. Jadi kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Ini sebagai Y. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau saya jalankan, kemudian saya mau lihat Y-nya seperti apa. Katakanlah saya lihat Y yang ke pertama. Anda lihat ini Iris Sentosa. Atau saya lihat Y yang pertama sampai dengan yang ketiga. Anda lihat Iris Sentosa, Iris Sentosa, Iris Sentosa. Jadi Y sekarang masih berisi seperti ini, label. Bagaimana kita bisa merubah ini menjadi 001, 100, 010, dan 001. Ini saya hapus dulu. Kita akan menggunakan fungsi encoder dari library yang ini. Library yang Escalent Preprocessing Label Encoder. Jadi saya menggunakan fungsi label encoder, saya beri nama dia encoder. Apa yang saya encode? Encoder fit Y yang saya baca di sini. Kemudian encodernya saya transform dia, saya simpan menjadi encoded titik Y. Ini masih, jadi saya rubah dari label, tadi labelnya Sentosa, versicolor, dan sebagainya, saya rubah jadi angka integer. Kemudian saya menggunakan perintah ini untuk merubah menjadi 100, 010, dan 001. Coba kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Jadi kalau saya lihat yang encoded Y, katakanlah saya lihat yang pertama sampai yang ketiga, Anda lihat isinya gitu, 000, atau saya lihat sampai dengan yang ke 100, Anda lihat 012. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya mau masing-masing 3 digit. 100, 010, 001. Maka itu dilakukan oleh perintah yang ini. Dan hasilnya jadi Y. Jadi kalau saya lihat di sini Y, Anda lihat Y, nah ini sudah 100 dan seterusnya, 010 dan sebagainya. Jadi ini kita mengkonversi dari label menjadi format yang seperti kita inginkan, tanpa kita perlu merubah di Excel lagi. Oke, ini saya hapus saja supaya tidak mengganggu. Berarti kita sudah melakukan pembacaan ini. Nah, kalau dalam program sebelumnya kita melakukan proses untuk transpose dia. Untuk library Keras kita tidak perlu transpose, karena semua ini akan dilakukan oleh Keras sendiri, oleh TensorFlow. Di dalam prosesnya dia akan transpose sendiri. Demikian juga kita tidak perlu melakukan proses normalisasi. Dia akan melakukan proses normalisasi sendiri. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita mendefinisikan, kita ada berapa layer. Ini ada 4 layer ya. Layer yang pertama, 20 node, inputnya 4. Anda ingat inputnya 4 dari sini. Layer yang kedua, 10 node, inputnya dari yang layer sebelumnya, jadi 20 masuk ke sini, 10. 10 ke sini, layernya 10 lagi, 10, kemudian 3. Jadi kita punya layer pertama 20, 10, 10, 3. Kemudian kita harus definisikan sendiri fungsi sigmoid, fungsi ReLU, dan sebagainya, fungsi. Kemudian di sini kita harus mendefinisikan sendiri prosesnya. Nah, kalau kita menggunakan Keras, kita tidak perlu melakukan definisi satu persatu seperti itu. Kita cukup memakai perintah seperti ini. Jadi, kita beri nama model. Ini Anda bisa pilih nama sendiri, model saya, atau apa saja, yang penting konsisten namanya. Keras sequential, artinya berurutan. Layer yang pertama 20 node, layer yang kedua 10 node, layer yang ketiga 10 node, layer yang keempat 3 node. Ingat layer kita yang terakhir 3 node, karena kita 3 kelas. Layer yang pertama, inputnya 4. Inputnya 4 dari sini. Dan fungsi aktivasinya ReLU. Ini juga ReLU. Nah, layer yang terakhir seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, karena kita klasifikasikan 3 kelas, maka kita memakai softmax. Jadi ini caranya kita mendefinisikan jauh lebih sederhana daripada kita definisikan seperti ini. Dan nanti dalam prosesnya kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu seperti ini. Kita tidak perlu menghitung gradiennya, kita tidak perlu update weight-nya, semua ini akan dilakukan di dalam Keras sendiri. Jadi ini kita sudah definisikan semua prosesnya. Sudah jadi. Berikutnya kita siap untuk mengatur parameter-parameter. Nah, seperti Anda sudah tahu, kita akan men-training dia.
Kita training pakai apa? Kategori loss kita apa? Di sini kita pakai categorical cross entropy. Cross entropy itu apa? Kalau Anda ingat persamaan yang ini. Atau kalau kita tidak pakai softmax, kita pakai yang ini. Kalau softmax, kita pakai yang ini. Ini namanya cross entropy. Categorical cross entropy artinya cross entropy untuk membedakan kategori. Kita punya 3 kategori. Kemudian, ini ukurannya akurasi. Kita akan tampilkan akurasi. Optimizer-nya kita pakai apa? Apakah kita pakai gradient descent atau kita pakai Adam optimizer? Nah, saya beri nama sini variabelnya opt. Ini kita bisa beri nama apa saja. Opt itu saya definisikan sebagai Adam optimizer. Di sini saya deklarasikan learning rate kita. Jadi kalau di program sebelumnya, learning rate-nya saya deklarasi seperti ini. Nah, kalau di sini, learning rate-nya saya deklarasi seperti ini. Ini saya compile, maka saya sudah definisikan layer saya sudah definisikan fungsi-fungsi untuk belajar. Sekarang saya siap untuk melakukan training. Nah, perintah untuk training sangat sederhana. Kalau sebelumnya, perintah untuk training itu kita pakai sepanjang ini. Sekarang, perintah untuk training cuma pendek aja. Saya akan training dengan input X yang dari sini. Target output Y ini yang kita sudah encoder dia. Ini namanya one hot encoder. Jadi one hot matrix. Jadi konversi menjadi one hot matrix. Anda perlu ingat nama ini. Berapa epoch? Ya, kalau sebelumnya kita training sini kita menggunakan 20.000 epoch. Karena sini akan lebih bagus saya pakai Adam optimizer, maka saya berikan 1000 epoch saja. Batch size ini artinya apa? Tiap kali training saya pakai berapa data. Nah, kebetulan data saya ada 150, Anda ingat, atau 140 lebih tepatnya. 120 ya. Karena 40, maka saya pakai 120. Kalau data kita terlalu banyak, katakanlah 1 juta, kita bisa buat batch misalnya setiap 1000. Seperti itu, sehingga dia tidak terlalu membebani komputasinya. Oke, maka kalau saya jalankan, proses training akan berjalan. Anda lihat di sini proses training sudah jalan. Ini loss-nya 1,3, turun terus 0,6, turun terus 0,06. Ini berarti loss-nya sudah sangat kecil dan Anda lihat akurasinya sudah 0,98%. Training saya sudah selesai. Anda bayangkan kalau Anda program dengan menggunakan Keras sangat singkat dan sangat sederhana. Semua proses dilakukan oleh Keras, termasuk proses yang rumit-rumit seperti ini. Nah, tentunya Anda bertanya, kalau misalnya saya mau pakai regularisasi bagaimana? Katakanlah saya mau layer 1 menggunakan regularisasi, maka saya buat seperti ini. Saya bisa tulis di bawahnya sini sehingga kita bisa gampang lihat. Anda lihat, jadi kernel regularizer. Saya menggunakan fungsi keras dari sini. Regularizernya saya pakai apa? Pakai L2. Anda ingat L2 dengan lambda 0,02. Kemudian ini untuk weight. Untuk biasnya saya juga pakai L2 dengan lambda 0,02. Jadi ini caranya kita menggunakan regularizer. Sama juga, kalau ini saya jalankan lagi, kemudian saya jalankan semuanya, saya optimasi lagi. Anda lihat, ini saya sekarang training dengan menggunakan regularisasi. Karena saya tadinya tidak punya masalah terlalu banyak, sehingga regularisasi ini tidak terlalu banyak menolong. Tapi Anda lihat, dengan regularisasi, errornya turunnya lebih pelan-pelan karena ada regularisasi. Anda coba lihat video regularisasi, Anda bisa memahami itu bagaimana proses regularisasinya. Nah, tapi errornya akhirnya juga mencapai 0,08, cukup kecil. Oke, setelah kita selesai train, maka kita sudah tahu kita punya akurasi sudah baik. Sekarang bagaimana kalau saya ingin mencoba di data test? Nah, maka di sini saya baca dari iristest.csv yang tadi yang isi 10-10-10 dengan perintah yang bersama, tapi saya beri nama baru, data frame 2. Data frame 2 ini yang value-nya saya masukin ke dataset. Kemudian saya ambil cuma X-nya saja, karena saya mau tes, saya kasih input X saja, saya mau lihat output-nya seperti apa. Jadi sama, ambil dari dataset 2. Kemudian X-test ini saya masukkan ke model yang sudah di training, jadi ini saya beri nama model. Kalau Anda beri nama modelku, berarti ini harusnya menjadi modelku, seperti itu. Saya masukkan X-test, ini saya mau tahu Y-testnya seperti apa. Saya sudah jalankan, kalau saya lihat hasilnya, nah seperti ini. Mungkin supaya lebih gampang kelihatan, saya pakai
Saya bulatkan saja supaya Anda bisa lihat jauh lebih gampang. Oke, 10 yang pertama Iris Sentosa, 10 yang kedua Iris Versicolor, 10 yang ketiga Iris Virginica. Jadi dia sudah bisa mengklasifikasikan dengan baik. Kalau saya misalnya ingin mengetahui akurasinya ketika saya menguji di tes, di file tes, jadi test setnya, maka selain saya baca X untuk tes, saya juga baca Y yang tes. Jadi Y yang tes ambil dari dataset 2 juga tapi nomor 4. Ini masih berupa label. Maka saya harus konversi dia dulu menjadi 100 dan sebagainya. Maka saya tambahkan di sini. Jadi sekarang saya pakai nama yang sama saja, tapi yang saya konversi adalah Y-test. Y-test ini saya konversi menjadi Y_test yang isinya 100 dan sebagainya. Kemudian kalau saya sudah lakukan ini, error, Y-test is not defined. Oke. Ya, saya jalankan seperti itu. Kemudian sesudah dapat ini, saya bisa katakanlah menguji akurasinya. Saya buat di bawah sini saja. Saya menggunakan perintah ini. Jadi saya masukkan X-test dan Y-test, saya mau lihat akurasinya berapa. Anda lihat di sini akurasinya 100%. Jadi waktu training akurasinya 97%, waktu tes akurasinya jauh lebih bagus. Oke, jadi demikianlah caranya kita mengimplementasikan algoritma kita dengan berbagai metode optimasi yang ada, dan sekarang kita memakai Keras. Kita tidak lagi memakai programming yang dasar. Dan Anda lihat betapa gampangnya kita memprogram dengan Keras, jauh lebih simpel karena kita tidak perlu mengurusi tentang inisialisasi, kita tidak perlu mengurusi tentang perhitungan gradien, kita tidak perlu mengurusi tentang bagaimana kita mengupdate weight dan bias, semuanya akan dilakukan oleh Keras. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau misalnya saya pakai optimizer saya bukan Adam, saya mau pakai gradient descent saja. Kita pakai misalnya gini. Simple gradient descent, SGD ya, kalau nggak salah simple gradient descent. Jadi ini Anda bisa jalankan. Maka, oke, ini menggunakan gradient descent seperti biasa, bukan menggunakan Adam Optimizer. Jadi kira-kira seperti itulah Anda menggunakan Keras, menggunakan TensorFlow untuk mengimplementasi Artificial Neural Network, dan dengan cara yang sama kita akan memakai untuk mengimplementasikan Deep Learning.